So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, iPhone SE Gen 2 atau iPhone SE 2020 di tahun 2024. Jujur aja ini HP yang sebenarnya tuh masih kenceng ya buat dipakai, tapi dari dulu kita semua tahu kalau baterai itu jadi masalah utama HP ini. Buat yang belum tahu, iPhone SE Gen 2 atau 2020 ini itu dapat dukungan ke iOS 18 ya, yang artinya Apple tuh masih mengakui kalau device ini tuh masih mumpuni buat dipakai sampai setahun ke depan. Buat harganya sendiri, iPhone SE Gen 2 ini itu jadi iPhone termurah ya yang dapetin iOS 18. Harganya ini mulai dari 2,5 jutaan aja buat unit inter-second yang image-nya itu nggak jelas, sampai di sekitar 3 jutaan buat unit XI box. Kalau kalian mau pakai HP ini untuk jadi device kedua, misal buat bikin konten atau jadi HP admin aja yang posisinya selalu ada di kantor terus, yang artinya ya selalu terkoneksi WiFi, yang nggak ada salahnya buat ambil yang unit X Inter. Tapi kalau misal kalian berencana buat pakai device ini jadi device utama kalian, ya mau nggak mau kalian harus beli yang XI box yang lebih terjamin dengan ngeluarin duit 500 ribuan lebih mahal. Oke, alasan kenapa kalian harus lirik iPhone SE 2020 ini, yang pertama tentu aja iOS update-nya ya. Dapat dukungan buat update terbaru, artinya HP ini tuh masih bagus buat dipakai, dan ini dikonfirmasi juga sama Apple-nya langsung. Jadi secara nggak langsung Apple tuh ngasih info kalau ini loh device termurah yang bisa kalian beli dari Apple. Nah, kalau ditanya apakah iPhone SE 2020 ini bakalan dapat ke iOS 19 di tahun depan, jujur aja aku kurang tahu ya. Soalnya iOS 18 ini itu udah update kelima mereka dari yang awalnya itu ada di iOS 13. Oke. Alasan kedua kalian wajib lirik HP yang satu ini itu karena kameranya yang masih bagus. Apalagi kalian lihat video ini, tujuan kalian beli iPhone pasti salah satunya karena pengen dapetin kamera yang cakep kan. Nah, meskipun cuma punya satu kamera aja di bagian belakang, tapi satu kamera ini tuh bisa bikin kaum user Android sirik. Lihat aja ini hasil jepretan-jepretan yang diambil pakai iPhone SE 2020 ini. Ini semua foto-foto yang baru aku ambil ya beberapa hari lalu, dan bisa kalian lihat sendiri kalau hasilnya ini tuh masih enak banget buat dilihat mata. Untuk foto-foto malamnya ini juga masih bisa cukup bagus, dan ya biasanya HP mid-range Android tuh agak kesulitan di bagian ini. Meskipun HP 4 tahun lalu, tapi perekaman videonya cakep ya. Ini Full HD 30 fps dari iPhone SE 2020. Ya, kalau perekaman iPhone mah nggak usah diraguin. HP semurah ini juga bisa rekam video dengan baik. Itu ada ibu-ibu lagi nyanyi. Oh ya, coba kita zoom ya, ini Full HD nya. Kalau di zoom kayak gini, 4K 60 fps video mentoknya. Dia bisa Full HD 60, 4K 30, dan ini 4K 60. Hasilnya seperti ini kalau kita zoom ke ibu-ibu di sana. Ya kayak gini hasilnya. Hasil yang cakep untuk HP semungil ini. HP 4 tahun lalu pula. Kalau kita buat jalan cepat ya. Oke, sekarang kita coba buat lari. Nah, barusan lari, gimana menurut kalian? Nah, alasan ketiga, ini HP tuh bakalan cocok sama kalian yang mau pakai iPhone buat pertama kali. Mungkin kalian nggak mau ngeluarin banyak duit ya buat nyobain iPhone atau terjun pakai iPhone buat pertama kali. Nah, iPhone SE 2020 ini itu jadi salah satu opsi yang pas barengan sama iPhone XR. Mungkin harga iPhone XR sedikit lebih mahal, jadi opsi lainnya yang lebih murah yaitu iPhone SE 2020 ini. Harganya ini ada di 2 jutaan. Terus ya masih dapat update dan ya masih smooth juga buat dipakai. Jadinya ini adalah opsi terbaik buat kalian yang mau pakai iPhone buat pertama kali. Udah, kelebihannya cuma itu. Itu tadi alasan-alasan yang bakal pas buat kalian yang pengen pertimbangan buat beli HP yang satu ini.
Nah, sebelum beli HP ini, kalian juga perlu tahu kekurangan-kekurangannya yang pastinya bakal banyak banget. Oke, yang pertama tentu aja soal daya tahannya atau baterainya. Kapasitasnya ini cuma 1821 mAh dan belum kalian belinya second ya, pastinya battery health juga perlu dipikirin. Kasus HP yang aku pakai ini baterai health-nya ada di 85% dan ini buat pemakaian sehari-hari kerasa banget borosnya. Kalau pemakaian kalian intens ini bisa 3-4 kali ngecas dalam sehari. Kalau kasusku ya buat settingan sama main sosmed aja ya, itu aja bisa 2-3 kali ngecas dalam sehari, yang mana charger tuh udah jadi sahabat kalian sehari-hari. Nah, kalau lagi traveling tentu aja powerbank yang bakal dibawa itu bakal jadi bestie kalian ya. Yang lucu, powerbank yang aku pakai ini tuh lebih gede ya dari HP-nya, jadi agak aneh aja gitu liatnya. Tapi kalau soal ngecas, ini hitungannya kenceng kok. Speed ngecasnya ini 18 watt. Kelihatan kecil, tapi perlu diingat kalau baterainya ini juga kecil, jadi tetap kerasa cepat. Alasan kedua, selain baterainya yang kecil, layarnya juga kecil ya. Ya tahu sih compact, tapi layarnya ini tuh model jadul yang punya rasio 16:9 yang nggak banget buat tahun 2024. Kalau kasusnya iPhone mini sih beda ya, dia tuh punya bodi yang lebih kecil tapi layarnya lebih lebar karena full size. Nah, iPhone SE 2020 ini tuh punya desain jadul yang layarnya ekstra kecil, jadi tuh butuh ekstra tepat juga buat mencet-mencetnya. Untuk spek layar di atas kertas emang nggak oke, tapi ketika udah dilihat ini hitungannya tetap bagus dan ya tetap enak buat dilihat kok. Tapi ya tetap ya, meski dilihatnya bagus, cuma karena ukuran layarnya lagi-lagi ini kecil, ya terlalu kecil jadi kurang nyaman juga buat dipakai. Alasan ketiga yaitu adalah perekaman video kamera depannya yang sayangnya ini cuma bisa Full HD 30 fps. Kalau kamera belakang sih tadi udah kita coba ya, bahkan dia bisa sampai 4K 60 fps. Tapi untuk kamera depan ini sayang banget cuma terbatas di Full HD 30 fps. Kalau kamera depannya nggak se-OP kamera belakang, dia cuma Full HD 30 fps, tapi hasilnya pun tetap bagus. Awan kadang putih tapi kadang juga bisa nunjukin awannya, tapi muka tetap kelihatan dengan jelas. Oke sih. Buat kalian yang pengen bikin konten pakai HP aja, ya dengan ngeluarin duit nggak perlu mahal-mahal, kalian udah bisa dapetin kualitas yang masih cukup baik di tahun 2024 buat kamera depan. Cuma kalau misal kalian ngarepin resolusi yang lebih tinggi atau frame rate yang lebih tinggi, ya mungkin HP ini nggak bisa jadi opsi buat kalian ya buat kamera depan, karena dia cuma bisa Full HD 30 fps kayak HP-HP Cina kebanyakan lah yang harganya 5 juta ke bawah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Alasan keempat yang perlu kalian pertimbangin kalau mau beli HP ini yaitu adalah garansinya. Ya betul, karena ya ini dijual cuma sisa yang second-nya aja, jadi ya udah nggak ada garansi resmi yang tersedia. Paling garansi yang bisa didapetin yaitu adalah garansi toko yang biasanya cuma seminggu, 2 minggu, atau mentok-mentok ya sebulan. Jadi siapin mental aja ketika HP-nya rusak dan perlu ada part yang diganti karena biayanya itu juga lumayan. Ya udah, paling itu aja alasan kalian wajib lirik dan wajib pertimbangin sebelum kalian beli HP ini. Aku rasa kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang aku sebutin itu sesuai ya sama pemakaianku yang sempat pakai HP ini. Beberapa hal emang ya menyenangkan ketika diingat-ingat dan beberapa hal itu juga emang ngeselin ketika pakai HP ini buat jadi daily driver. Jadi ya pikirin matang-matang aja sebelum kalian mutusin buat beli HP ini atau enggak. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.